Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salam alaika ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linarahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 terkait tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kalimat subhanalladzi. Ini menunjukkan bahwa di dalam ayat ini terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yakni Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan awal kata atau kalimat subhanalladzi. Ini adalah mensucikan dirinya, menunjukkan atas keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala atas memperjalankan hambanya pada malam hari yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkahul Mukarramah ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Baitul Maqdis. Subhanallah, ini peristiwa yang luar biasa, yang mana tujuannya linuriyahu min ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk atau agar supaya diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dalam proses perjalanan Isra baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dengan mengutusnya malaikat Jibril dengan perjalanan di malam hari yang begitu singkat, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Karena perjalanan seperti ini tidaklah bisa dilakukan kecuali hanya dengan kudrat-kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait tentang Mi'raj, tidak diterangkan secara implisit di dalam ayat ini, namun dijelaskan di dalam surat lain, yakni dijelaskan di dalam ayat An-Najm ayat 13-18, yang mana perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Inilah yang dimaksud dengan Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada proses, ada perjalanan, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya peristiwa yang dengan sekarang dapat dihasilkan, yakni adalah dipardukannya sholat 5 waktu, yang mana pada awalnya dipardukan sholat 50 waktu. Namun dengan bertemunya baginda Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, maka dengan kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkanlah yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Subhanallah, ini merupakan sebuah rasa cinta kasih baginda Muhammad SAW kepada umat-umat kita semua ini. Kemudian tafsir daripada ayat yang menerangkan tentang Mi'raj baginda Muhammad SAW bisa kita rangkum. Yang pertama adalah ketika baginda Muhammad SAW melaksanakan Mi'raj, yakni baginda Muhammad SAW itu melihat langsung bentuk rupa daripada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan Mi'raj baginda Muhammad SAW itu diperlihatkan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana juga baginda Muhammad SAW tidak menyimpang, tidak tidak berpoleh kepada yang lain. Baginda Muhammad SAW tetap mengikuti apa yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, baginda Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan Isra Mi'raj, yakni adalah mendapatkan sebagai hamba yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita semua sebagai umatnya tentu yang mencintai baginda Rasulullah SAW
bisa mengambil hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW. Yang pertama, dengan momentum ini kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yakni dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, itu adalah sarana kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini, mudah-mudahan kita semua bisa terus tingkatkan keimanan kita sehingga kita akan selamat di dunia kelak dan juga di akhirat. Amin ya rabbal amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.